Tuhan, selamat malam. Kita bertemu lagi di dalam ibadah doa kita. Ya, kita mau bersama-sama bersekutu, mau mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Ya, karena kita tahu kekuatan kita itu berasal dari doa kita. Ya, semakin banyak kita berdoa, semakin kuat iman kita, semakin segar jiwa kita. Sebelum kita lebih jauh lagi untuk kita berdoa, untuk kita menyembah Tuhan, ada satu kisah yang menginspirasi kita pada saat malam hari ini, ya, tentang bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja. Saya percaya bahwa setiap kita itu punya pergumulannya masing-masing. Setiap kita, setiap manusia, setiap pribadi, siapapun dia, apapun pangkatnya, ya, seberapa hebat dia, pasti punya permasalahan pribadi yang tentunya kita sebagai anak Tuhan, kita tahu kemana kita harus pergi. Kita berdoa, kita minta supaya Tuhan lepaskan kita dari berbagai masalah, mungkin sakit penyakit dan lain sebagainya. Ada satu kisah di dalam Alkitab yang menginspirasi saya, dan saya berharap juga kita dapat memetik satu hal yang baik di dalam kisah ini. Di dalam Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang sebetulnya ini 1 sampai ke-13, tetapi saya bacakan saja ayat yang kedua. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Nah, sampai di situ dulu. Saudara, bicara soal Bethesda, ya, atau kisah ini seluruhnya saudara pasti sudah tahu, ya, tentang bagaimana Tuhan menyembuhkan seseorang di sana. Tetapi di dalam ayat ini, kisah ini, ada satu kolam namanya Bethesda. Bethesda itu berarti rumah kemurahan. Ya, rumah kemurahan atau tempat di mana kemurahan Allah terlihat jelas. Rumah kemurahan. Di sana ada kesembuhan, di sana ada pemulihan. Tetapi juga Bethesda itu punya satu arti yang menurut saya itu berlainan. Sangat berlainan dari rumah kemurahan, tetapi dia juga berarti Bethesda adalah dipermalukan. Karena di tempat itu, nanti kita akan baca seterusnya, di tempat itu ada banyak orang-orang yang sakit, ada banyak orang-orang yang mungkin karena sakitnya sudah lama jadi kecewa, mungkin bukan saja tadinya sakit fisik, tetapi karena terlalu lama sakit fisik berubah menjadi sakit di hati, sakit mental. Jadi dari rumah kemurahan, tempat di mana kemurahan Allah terlihat jelas, tapi juga dikatakan Bethesda adalah dipermalukan, artinya tempat di mana kalau dipermalukan, di mana tidak ada lagi kegagahan manusia. Betul? Kalau kita dipermalukan, kita sudah gak bisa lagi sombong-sombongan, gak bisa lagi gagah-gagahan. Karena di saat kita dalam keadaan dipermalukan, dalam tanda kutip, ya, apapun itu, kita gak bisa lagi dengan keangkuhan kita berdiri. Karena sudah dipermalukan. Tetapi dari kedua arti ini pun kita dapat melihat, ya, tempat di mana kemurahan Allah terlihat jelas, ya, adalah tempat di mana tidak ada lagi kegagahan manusia. Ketika tidak ada lagi kemampuan manusia yang ditonjolkan, ketika tidak ada lagi keegoan manusia yang dipertonjolkan, kehebatan manusia yang dipertonjolkan, di situ dengan jelas terlihat kemurahan Allah terjadi. Ayat 3 dan 4 kita teruskan. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Di sana, di tempat rumah kemurahan, di tempat di mana dipermalukan, yang dari arti katanya, ada orang-orang yang sakit, orang-orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Jadi semua orang yang sakit, ya, kita tahu bahwa semua kita ketika kita mengalami satu keadaan yang tidak enak dalam hidup kita menginginkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, bukan? Dan pada saat itu pun orang-orang di sana mereka menunggu, ya, ada malaikat yang turun, lalu kemudian air tergoncang. Kalau kita baca seterusnya, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu,
menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika ada pada saat itu ya, saya membayangkan satu situasi yang ada banyak orang sakit, yang mereka menunggu-nunggu, berharap-harap cemas. Kita pun demikian. Ketika ada satu masalah, ada satu penyakit, kita menunggu-nunggu jawaban Tuhan, menunggu ada pendeta yang mendoakan, menunggu mungkin ada satu kebaktian, doa, kesembuhan atau pelepasan supaya kita bisa ikut di dalamnya. Sama seperti orang-orang ini, mereka menunggu-nunggu satu keadaan yang membuat air tergoncang. Malaikatnya turun, tapi saya mau katakan bahwa malaikat turun, air tergoncang, itu adalah hanya perantara untuk satu kesembuhan atau perantara media satu pemulihan. Pertanyaannya, dari kedua itu, mana yang sesungguhnya dapat menyembuhkan? Apakah karena malaikatnya turun atau airnya yang tergoncang sehingga mereka masuk, mereka keluar, mereka sembuh? Jawabannya adalah tidak kedua-duanya. Bukan kedua-duanya, bukan malaikatnya turun, bukan juga goncangan airnya. Lebih jauh lagi, ayat yang kelima. Nah, ayat yang kelima ini tokoh yang ada di dalam kisah ini. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun bicara satu keadaan yang lama, yang tidak bisa ditolong dengan keadaan goncangan air dan malaikat turun. Mungkin bagi sebagian orang bisa dengan media tadi, malaikat turun, goncangan air. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa disembuhkan di kolam Bethesda itu. Kita bayangkan saja, karena apa? Masing-masing orang itu mereka mengingat dirinya sendiri. Nah itu manusia, mengingat dirinya sendiri. Jadi ketika ada mujizat akan terjadi, mereka ingat dirinya sendiri, mereka cepat-cepat masuk ke dalam kolam. Sehingga tidak sempat bagi si orang lumpuh ini yang saya yakin sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa sembuh. Tidak akan pernah bisa sembuh kalau dia berpatokan kepada medianya tadi. Karena saya katakan yang menyembuhkan itu bukan airnya, bukan juga malaikatnya yang turun. Itu semuanya perantara. Ini berbicara mungkin tentang ada hamba Tuhan yang datang menumpangkan tangan, atau mungkin satu ibadah KKR, ibadah pelepasan, ibadah kesembuhan. Apakah orang yang menumpangkan tangan itu yang menyembuhkan? Atau ibadah itu yang menyembuhkan? Tentu jawaban kita sama. Tidak, bukan. Siapa yang menyembuhkan? Kalau kita baca terus, ya, ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Bukan Yesus tidak tahu. Ketika kita ada dalam satu keadaan yang lama sekali, kita gak bisa lepas. Yang lama sekali kita tidak bisa pulih. Karena kita gak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita gak bisa berbuat apa-apa lagi. Mungkin bagi sebagian orang keadaan-keadaan tertentu bisa membuat mereka pulih, membuat mereka sembuh. Tapi mungkin bagi kita ini lain ceritanya. Saya lain cerita saya nih. Kisah saya lain. Saya gak bisa seperti orang-orang ini. Karena keadaan yang menimpa saya. Tapi apakah Yesus tidak tahu? Dia tahu. Yesus tahu, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yang jadi pertanyaan, kalau mau sembuh kan harus nyemplung ke kolam itu, Bethesda. Tapi kemudian jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Ini pola pikir daripada si orang lumpuh itu, bahwa yang menyembuhkan itu air di dalam kolam itu. Padahal sesungguhnya dia sedang berhadapan muka dengan muka dengan pribadi yang menyembuhkan. Pribadi yang memberi kuasa kepada malaikat, pribadi yang memberi kuasa kepada air itu. Itu semuanya media. Tapi bukankah banyak kali kita gak tahu bahwa sebetulnya yang menyembuhkan, memulihkan itu bukan siapa-siapa.
tetapi hanya Yesus sendiri. Bagi saya, orang lumpuh ini punya satu kesempatan yang istimewa. Satu kesempatan yang luar biasa langka. Karena orang-orang yang lain mereka disembuhkan dengan perantara. Tapi pribadi ini, kalau kita lihat di dalam Alkitab seterusnya, kita tahu akhir daripada cerita ini, Yesus berkata, engkau bangkit dan engkau menjadi sembuh. Tidak perlu ada kolam-kolaman, tidak perlu tunggu malaikat datang. Kalau engkau ngobrol sama saya, Yesus bilang sembuh, sembuh. Berjalan dan disembuhkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa bicara soal pemulihan, bicara soal kesembuhan, kita hanya butuh pribadi yang menyembuhkan itu. Pribadi yang menyembuhkan itu kita hanya perlu ketemu. Bukan airnya, bukan malaikatnya, tapi Yesusnya. Biarlah kesempatan pertemuan singkat antara orang yang 38 tahun. Mungkin kita ada dalam satu keadaan seperti 38 tahun. Gak sembuh-sembuh. Kita udah datang ke KKR ini, sudah didoain pendeta ini, ikut saat teduh ini, ikut itu. Tapi gak pernah sembuh nih luka dalam hati, luka di dalam pikiran, gak bisa memaafkan, luka di dalam fisik kita mungkin. Saya mau katakan, hal yang tidak mungkin bagi si 38 tahun yang sakit ini, pada saat dia ketemu pribadi dengan Yesus, dia bercakap-cakap langsung dengan si pemberi kesembuhan, itu cukup. Saudara, saya mau katakan bahwa Yesus itu cukup bagi saya dan bagi saudara. Yesusnya aja cukup. Nggak perlu hal-hal yang megah, yang kelihatan baik dipandang mata. Puji Tuhan kalau itu ada. Ya, saya juga percaya satu ibadah, satu hamba Tuhan mungkin yang diurapi Tuhan bisa berikan satu impartasi untuk kesembuhan. Tetapi kalau kita tidak punya kesempatan untuk ketemu dengan orang-orang yang hebat yang diurapi Tuhan, atau kita mungkin tidak punya kesempatan untuk datang ke ibadah-ibadah yang bagus, Yesusnya saja itu sudah lebih dari cukup, karena Dia yang menyembuhkan. Pribadi yang menyembuhkan ini loh yang harus kita cari, bukan yang tampilan luarnya. Dan bukankah Yesus berkata, Dia hanya sejauh doa. Jadi sebetulnya dekat sekali. Bayangkan ketika saudara berdoa, menyembah Tuhan, tiba-tiba Tuhan datang. Dia tanya sama kita, kamu mau sembuh? Kita tinggal bilang, mau Tuhan. Langsung sembuh. Gak perlu ada acara-acara yang luar biasa. Kita hanya perlu ketemu dengan Yesusnya saja. Yesus itu cukup. Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Walaupun semua harus diambil daripadaku, tapi ketika ada Yesus di dalam hidup kita, itu cukup. Bapak, Ibu, Saudara, itu cukup. Ketemulah dengan Yesus, bertemulah dengan si penyembuh itu. Karena Dia yang menyembuhkan, bukan airnya, bukan malaikatnya, tapi air dan malaikat itu adalah seizin daripada Tuhan Yesus sendiri. Biarlah kita seperti orang yang 38 tahun, mungkin gak sembuh-sembuh. Mungkin ada di antara kita yang sepertinya sulit, gak sembuh-sembuh, gak pulih-pulih. Tapi ternyata hanya perlu ketemu dengan Yesusnya saja. Dan Dia tahu keadaan kita. Dia tahu keadaan kita. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari mulai sembah Tuhan. Mulai tinggikan Dia. Mari ucapkan syukur dari dasar hatimu. Haleluya. Haleluya. Di saat kita tidak ada lagi kegagahan dalam hidup kita, tidak ada lagi keakuan, keegoan kita, di saat itulah kemurahan Tuhan dipertontonkan dengan luar biasa. Bukankah itu Bethesda?
Di saat ada orang-orang timpang, orang-orang buta, orang-orang lumpuh, orang-orang sakit, mereka tidak lagi, mungkin di antara mereka itu ada orang-orang yang dulunya hebat. Tapi kemudian karena keadaan mereka nggak lagi hebat. Egonya hilang, keakuannya hilang, kemampuannya hilang. Di saat itulah rumah kemurahan itu dipertontonkan. Semua orang melihat, orang disembuhkan. Tapi yang paling luar biasa adalah ketika Yesus lewat, Sang Penyembuh itu sendiri hadir di tengah-tengah kolam itu. Dan yang tidak mungkin disembuhkan oleh kolam dan malaikat, sembuh pada saat itu. Haleluya, kami sembah saat kami menyembah Tuhan. Roh-Mu mengalir. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari malam hari ini kita mau bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Kita mau bertemu secara pribadi dengan Yesus. Karena itu cukup. Itu cukup untuk memulihkan kita, memulihkan hubungan kita, menyembuhkan sakit penyakit kita. Yesus sendiri cukup. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Yesus, Engkau baik, Engkau mulia. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Mari katakan, saat ku memuji, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah Engkau, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji Tuhan, ini kami umat-umat-Mu yang memuji dan menyembah-Mu. Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dari dasar hati kita katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami umat-Mu memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, mari angkat hatimu. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, ini hati kami Tuhan, kami angkat kepadamu. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, kami rasakan Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu. Mari saudara katakan, Yesus hadir dalam hidupku, hadir sepenuhnya di dalam hidupku. Haleluya, sampai kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, sampai kita bisa merasakan hati Tuhan, sampai kita bisa merasakan pikirannya Tuhan, sampai kita bisa merasakan rohnya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami angkat hati kami, kami angkat penyembahan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau Allah bagiku, Allah cukup bagiku. Terima kasih, terima kasih. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan, kuasai hati kami, pikiran kami, ruangan kami. Engkau yang ambil alih, Allah Roh Kudus. Haleluya. Karena kami tahu hanya Engkau yang dapat memulihkan kami, hanya Engkau yang dapat menyembuhkan kami, hanya Engkau yang dapat melepaskan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya, terima kasih, terima kasih Yesus. Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau pembela kami, Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang menguduskan hidup kami, menyucikan hati kami Tuhan. Ialah rala batas sangka, ialah batakara, ialah batase. Mari setiap kita yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, aktifkan Roh-Mu. Biar Engkau berdoa dengan bahasa-bahasa yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Ialah rala batas sangka, ialah batase. Haleluya. Terima kasih Engkau curahkan Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari saudara rasakan hadirat Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin.
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah Tuhan, haleluya. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rasakan hadir, kami rasakan kuasa-Mu mengalir Tuhan, mengalir di hati kami, mengalir di jiwa kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari Tuhan, jangan lewatkan satupun dari kami Tuhan. Walaupun kami ada di tempat yang berbeda satu dengan yang lain Tuhan, tetapi kami percaya kami ada di satu tempat yang sama, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layakkan kami. Terima kasih, Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang memeluk kami, Engkau yang memberikan kasih-Mu. Ya labatas sangka, ya labatas. Haleluya. Kasih Tuhan itu cukup bagiku. Mungkin ada orang-orang di sekitarmu yang tidak mampu memberikan kasih-Nya. Mungkin engkau tidak pernah merasakan kasih yang sejati. Mungkin engkau tidak pernah merasakan kasih dari orang tua atau dari siapapun. Tapi pada saat malam ini saya mau katakan bahwa kasih Tuhan itu cukup buat kita. Haleluya. Biar kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu cukup bagi kami Tuhan. Engkau Yesus cukup bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mengalir Tuhan, mengalir. Mengalir memenuhi umat-umat. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Ialah batas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Batas santai. Terima kasih. Saya merasakan kasih Tuhan mengalir deras di dalam hidup saya. Dan pada saat ini saya pun rindu bahwa setiap kita pun merasakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang melayakkan kita, kasih Tuhan yang mengangkat. Haleluya, ya la batas.
kasih Tuhan yang menyucikan dosa kita, kasih Tuhan yang mengampuni dosa kita. Ialah ralabata sangkaya labata kuria dasangkaya. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kegagahan kami, bukan karena kemampuan kami, bukan juga karena kesalehan kami Tuhan, bukan karena apapun di dalam hidup kami, tetapi semua hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan, hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan, hanya oleh karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami rasakan hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kami rasakan Tuhan pribadi-Mu ada bersama-sama dengan kami. Kami rasakan Roh Allah berkobar-kobar di dalam hati kami. Dan itu yang kami perlukan Tuhan di hari-hari ini. Kami butuh Roh Kudus. Kami butuh hadirat Allah di dalam hidup kami. Kalabata sangkaya, labata kuria tasangkaya. Yalah kalabata sangkaya, labata kuria takaya. Tuhan Yesus, jangan lewatkan kami Tuhan. Setiap kami Tuhan yang mengikuti tayangan ini, hamba-Mu percaya Engkau mengimpartasikan dari tempat ini Roh-Mu Tuhan. Biar semua kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Engkau boleh lewat di Bethesda dan berkata, ini aku, maukah Engkau sembuh? Dan biarlah kami boleh menyambut-Mu Tuhan, menyambut-Mu. Sangkaya labata kuria takaya. Terima kasih, terima kasih. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu diam dalam menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu angkat tanganmu, katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
Sekali lagi katakan, mari angkat tanganmu, katakan hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Amin. Menikmati kasih-Mu, menikmati Biarlah di waktu-waktu ini Tuhan, kami semakin menikmati Engkau Tuhan. Biarlah di waktu-waktu ini, di hari-hari ini, kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. More of You, semakin dekat dengan pribadi-Mu, semakin kenal dengan pribadi-Mu, semakin dekat dengan Roh Kudus, semakin kenal dengan pribadi Roh Kudus, semakin mengerti karakter daripada Kristus, semakin kami menikmati persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi nama-Mu, glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati kuasa-Mu, kami menikmati pemulihan, kami menikmati haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Ajaib Kau Tuhan, penuh
kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selah ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Benar Tuhan, ini yang menjadi pengakuan setiap umat-umat-Mu. Kami boleh berkata Tuhan, Engkau ajaib dalam hidup kami. Perbuatan-perbuatan-Mu itu heran dan menakjubkan kami Tuhan. Kami selalu kagum Tuhan akan perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menukar Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang paling utama di dalam hidup kami. Kami tidak akan menukar Engkau dengan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari katakan pujian ini. Kau yang terindah. Katakan dari dasar hatimu. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar kasih setia-Mu kepadaku. Kau yang terindah, Kau yang termanis-manis di dalam hidup ini. Di dalam hidup ini ku cinta Kau lebih. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih-Mu, besar kasih setia-Mu kepadaku. Katakan pujian dari awal. Kau yang terindah. Ini pengakuan kami Tuhan. Di dalam hidup tiada Allah Tuhan. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, amin, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Kepadaku ku sembahkan, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan kami.
Biarlah pujian ini menjadi pengakuan dari dasar hidup kita. Tidak ada yang bisa menukar Yesus di dalam hidup kita. Karena Dia yang terindah, Dia yang termanis, Dia yang termulia dalam hidup kita. Katakan pujian ini jadi satu doa kita kepada Tuhan. Seperti kita bercakap-cakap kepada Yesus. Kau yang terindah, Kau yang terindah, amin. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan, tiada Allah Tuhan yang seperti yang besar perkasa, penuh kemuliaan. Hanya Kau yang termanis Tuhan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah tak mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Semua lidah kan mengaku, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Tidak ada lutut yang tidak bertelut kepadamu Tuhan. Tidak ada lidah yang tidak akan berkata bahwa Engkau adalah pribadi yang benar Tuhan. Engkau adalah Yesus Tuhan di atas segala Tuhan. Allah yang mulia, Allah yang manis, Allah yang baik, Allah yang indah. Terima kasih. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kami berlutut di hadapan Allah yang besar. Kami berlutut di hadapan Allah yang adil dalam hidup kami. Yesus yang mengerti keluh kesah kami. Yesus yang tahu jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh bersekutu menyembah Tuhan.
Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, di ruang tamu kami, di kamar tidur kami, mungkin bahkan ketika kami menyembah Tuhan di kendaraan kami, bahkan di tempat ini, di studio ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir Tuhan. Tuhan, kami sebagai umat-umat-Mu, kami bergandengan tangan di dalam hadirat Tuhan. Kami ingin bersyafaat ya Tuhan. Kami ingin berdoa bagi rekan-rekan kami, bagi anak-anak Tuhan yang menderita sakit ya Tuhan, yang ada di dalam gereja kami, pun juga yang ada di dalam dunia ini, orang-orang yang berharap kepada Engkau, orang-orang yang berdoa kepada Engkau. Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan. Kuasa-Mu benar adanya Tuhan. Mujizat-Mu masih terjadi hingga pada saat ini. Kami percaya Tuhan, kuasa supranatural dari surga yang dapat memulihkan kami, menyembuhkan sakit kami Tuhan. Sakit apapun ya Tuhan, kami bergandengan tangan, kami berdoa ya Tuhan di tempat kami masing-masing. Kami berseru Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Kanker disembuhkan, penyakit jantung, penyakit diabetes Tuhan, apapun Tuhan, penyakit liver, penyakit di dalam hati, di dalam organ-organ tubuh, di sakit kepala Tuhan, apapun Tuhan, sakit di mata, sakit di telinga, sakit di lidah Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, tidak ada yang terluput dari Engkau. 38 tahun orang sakit di dalam firman Allah. Engkau datang, Engkau berkata, aku tahu keadaanmu. Tuhan tahu keadaan kami. Tuhan tahu keadaan saya. Tuhan akan menyembuhkan asal kita percaya. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya kepadamu. Kami bergandengan tangan. Ada kesembuhan yang terjadi. Ada kesembuhan, ada pemulihan yang terjadi di dalam nama Yesus. 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 Tuhan Yesus, kami pun juga mau berdoa ya Tuhan, bagi tempat-tempat yang terkena bencana alam ya Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan, kami mendengar Tuhan, ada erupsi daripada Gunung Semeru, Tuhan Yesus. Ada penduduk-penduduk yang tinggal di sekitar. Di dalamnya pun ada anak-anak Tuhan, ada gereja-gereja Tuhan, ada orang-orang yang menderita Tuhan karenanya. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati. Engkau yang memberikan mereka kekuatan Tuhan. Engkau yang memberikan mereka kekuatan Tuhan. Kami hanya bisa berdoa. Kami hanya bisa berseru kepadamu. Tangan kami terbatas untuk membantu. Tetapi kami tahu Tuhan, doa kami tidak terbatas Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka. Mereka yang bahkan harus kehilangan harta benda, ternak mereka, bahkan anggota keluarga mereka Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan kepada mereka. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan lewat bencana ini, nama-Mu pun dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang terkena dampak, anak-anak Tuhan yang terkena dampak, Engkau pun memberkati mereka Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, biar mereka tidak undur Tuhan, tetapi mereka boleh datang kepadamu Tuhan, dan tetap berkata, Engkau Tuhan yang baik Tuhan. Karena kami tahu setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami atas seizin-Mu ya Tuhan. Dan ada rencana-Mu yang baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk daerah-daerah yang terdampak di Lumajang dan sekitarnya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan,
Biarlah Tuhan setiap bantuan-bantuan yang sudah dikirimkan dari berbagai kalangan boleh sampai ke tangan yang tepat ya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang menjahati, tidak ada yang mencurangi Tuhan, tidak ada yang mengambil keuntungan darinya ya Tuhan. Tapi boleh sampai bantuan-bantuan ini, baik bantuan makanan, bantuan uang Tuhan atau apapun, boleh sampai ke tempat-tempat yang tepat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau menolong para tim pencari, tim SAR Tuhan, siapapun yang bertugas, para relawan. Engkau jaga mereka, Engkau lindungi mereka ya Tuhan. Dan Tuhan, apapun yang terjadi bagi bangsa kami, Tuhan Yesus, apapun itu bencana alam sekalipun, kami tahu ada Engkau di dalamnya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap berkata, Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus yang termanis buat jiwaku. Mari di akhir doa kita lakukan pujian ini jadi satu pengakuan kita kepada Tuhan. Katakan, Yesus, Engkau yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Lagi katakan, Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku. Buat jiwaku. Buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selalu. Sekali lagi katakan, angkat tangan kananmu, tangan kiri taruh di dada. Katakan dengan sungguh, Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku. Buat jiwaku. Buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Oh, ku cinta selamanya. Sekali lagi katakan, kami cinta Engkau. Ku cinta selamanya. Untuk selama-lamanya kami tetap cinta Tuhan. Untuk selama-lamanya kami tetap berkata, Engkau yang termanis. Untuk selama-lamanya kami tetap berkata, Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Kami tidak mau tukar Tuhan dengan apapun. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya Engkau sudah dengar doa kami ya Tuhan. Doa kami, doa syafaat kami, doa kami secara pribadi. Engkau tahu Tuhan apa yang kami butuh, apa yang kami perlu. Terima kasih Engkau yang mendengar doa, Engkau juga yang menjawab doa sesuai dengan waktumu dan kekuatan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.